Hello friends, how are you today? Did you know that the solar storm which is predicted to occur in 2025, can actually occur earlier, namely in 2024? Here are the facts and explanation. Beberapa bulan terakhir, pembicaraan tentang badai matahari ramai di media sosial. Sebenarnya fenomena apakah ini? Mengutip sumber terpercaya Onderopolis, badai matahari dijelaskan sebagai istilah untuk efek atmosfer yang dirasakan bumi akibat peristiwa tertentu yang terjadi di matahari. Saat itu, matahari mengeluarkan semburan energi yang sangat besar dalam bentuk lidah api dan lontaran massa koronal atau CME. Proses tersebut dimulai dengan ledakan besar di matahari. Ledakan ini menghasilkan lidah api, yang kekuatannya setara dengan miliaran bom nuklir. Bersamaan dengan lidah api, CME juga ikut dilepaskan. Ketika CME menghantam bumi, badai geomagnetik bisa terjadi. Badai ini mengganggu cara kerja satelit dan jaringan listrik. Fenomena ini juga pernah terjadi pada bulan Februari di tahun 2011. CME yang dihasilkan dari lidah api matahari, sempat mengganggu komunikasi radio di seluruh Tiongkok. Sejak saat itu penelitian dilakukan, dan para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang badai matahari. Alhasil ditemukan ada siklus matahari, baik per hari, per minggu, hingga puncaknya terjadi 11 tahun sekali. Dari studi ini, para ilmuwan memperkirakan siklus aktivitas matahari akan mengalami puncak badai matahari pada tahun 2024. Benarkah puncak badai matahari terjadi 2024? Memang setiap 11 tahun sekali matahari melewati fase yang dikenal dengan solar maksimum. Fase ini menyebabkan permukaan matahari dipenuhi dengan bintik-bintik gelap. Dari setiap bintiknya bisa menembakkan energi ledakan yang dahsyat ke planet lain, karena adanya perubahan medan magnet di matahari. Sebelumnya, Badan Antariksa Amerika juga memperkirakan, puncak badai matahari berikutnya akan dimulai pada akhir tahun 2025. Tapi sebuah studi baru dilakukan oleh fisikawan asal India, yakni Dr. Dipyendu Nandi, dari IISER Kolkata Center of Excellence in Space Sciences India. Dia menjelaskan bila badai matahari bisa terjadi di awal tahun 2024. Namun sayang, ia tidak bisa mengetahui seberapa besar intensitas, hingga konsekuensi yang timbul dari badai matahari ini. Yang pasti, bila badai matahari hebat terjadi, kerusakan orbital pada satelit akan terjadi. Badai yang paling hebat, terkadang dapat mengakibatkan kerusakan orbital yang sangat besar, pada satelit-satelit yang mengorbit rendah bumi, dan mengganggu layanan berbasis satelit, seperti jaringan komunikasi dan navigasi, ujar ilmuwan tersebut. Ia menjelaskan bila siklus matahari pada dasarnya bervariasi. Panjangnya bisa 9 hingga 14 tahun. Jadi, 11 tahun adalah periode rata-rata, yang ditentukan dengan rata-rata periode individual, dari semua siklus matahari yang diamati di era modern. Selaras dengan Nandi, ilmuwan di National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) Space Weather Prediction Center (SWPC) juga memprediksi jika fenomena solar maksimum terjadi antara Januari dan Oktober tahun 2024. Puncaknya akan terjadi lebih awal, lebih kuat, dan bertahan lebih lama, meskipun tidak ada tanggal pasti kapan kejadian ini akan terjadi. Setiap waktu, para ilmuwan terus memperbaharui jumlah bintik matahari baru, yang terjadi melalui statistik hingga model dinamo matahari. Para ahli juga menghitung aliran gas yang terionisasi di dalam matahari, sehingga menghasilkan medan magnet bintang yang bisa menggerakkan matahari. Tidak seperti prediksi siklus matahari sebelumnya, perkiraan ini akan terus diperbarui setiap bulan, seiring tersedianya pengamatan bintik matahari baru. Ini merupakan perubahan yang cukup signifikan, ujar Mark Miss, ilmuwan surya di NOAA. Lalu apa dampak badai matahari? Ada dampak positif dan negatif dari badai matahari yang dirasakan penduduk bumi.
Dampak positifnya adalah pemandangan indah yang tidak bisa dirasakan setiap waktunya. Saat memasuki fenomena solar maksimum, bumi bisa mendapat pertunjukan yang luar biasa, dengan hadirnya aurora borealis di kutub utara, dan aurora australis di kutub selatan. Kedua fenomena ini dipicu oleh partikel energi yang diarahkan ke kutub bumi. Partikel tersebut bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen di atmosfer bumi, sehingga aurora indah bisa tercipta. Fenomena indah berikutnya yang bisa terjadi, berhubungan dengan gerhana matahari total pada tanggal 8 April tahun 2024. Selama gerhana, bulan akan menutupi seluruh piringan matahari, yang menyebabkan atmosfer luar matahari atau yang dikenal dengan korona bisa terlihat. Selama aktivitas matahari meningkat, korona akan semakin aktif, dan para pemburu gerhana bisa melihat lingkaran plasma raksasa, yang memanjang keluar dari matahari. Kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Kalau dampak negatifnya apa? Selain dari dampak positif, dampak negatif juga akan dirasakan bumi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, badai geomagnetik bisa terjadi karena ledakan plasma, yang dikenal dengan lontaran massa koronal. Hal ini mempengaruhi jaringan listrik, sinyal GPS, hingga satelit bisa keluar dari orbitnya. Jika ini terjadi, astronot bisa mengalami risiko radiasi. Untuk itu diperlukan prosedur pengamanan, demi mengurangi berbagai risiko yang timbul karena kejadian ini. Kita tidak bisa mengabaikan cuaca luar angkasa, tapi kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri kita sendiri, tegas NASA.